Di sini ada resiko atau ancaman yang dapat timbul dari bencana banjir. Yang pertama itu dapat mengakibatkan korban jiwa. Banjir dapat menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, masalah kesehatan. Banjir dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit. Ketiga, kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi seperti gangguan pada sektor perdagangan, industri, dan pariwisata. 4. Sulitnya air bersih. Banjir dapat membuat sulitnya mendapatkan air bersih. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Banjir dapat meninggalkan lumpur dan puing-puing yang menyulitkan perjalanan. Keenam, gangguan ketahanan pangan. Banjir dapat merusak sektor pertanian sehingga mengganggu ketahanan pangan lokal. Di sini terdapat skenario yang dibuat oleh kelompok kami mengenai bencana banjir, yaitu pada hari Jumat 17 Januari 2025 jam 9.35 terjadi bencana banjir di wilayah Rawamakbor, Provinsi Bengkulu akibat 3 hari diguyur hujan yang lebat. Informasi dari pemerintah desa setempat dilaporkan terdapat 13 rumah terendam banjir dan mengalami kerusakan yang berat. Adapun korban jiwa yaitu 15 kakak kehilangan rumah, terdiri dari 21 jiwa harus mengungsi, 9 orang mengalami luka, yaitu 4 orang luka berat, 2 luka sedang, dan 3 orang lainnya luka ringan. Beberapa jalan pun tergenang air sehingga memerlukan akses untuk menyeberang. Dan dari hasil observasi yang dilakukan, didapatkan 5 orang anak balita mengalami diare dan 6 orang dewasa mengalami gatal-gatal kulit. Masyarakat juga mengeluhkan kekurangan air bersih untuk dikonsumsi serta makanan dan pakaian banyak yang lembab serta lingkungan menjadi kotor akibat banjir. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan latihan kesiapsiagaan untuk banjir. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapsiagaan? Jadi, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten tahun 2022 tentang kesiapsiagaan bencana banjir, maka harus dilakukan dengan mengenali pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di sini kita akan membahas tentang pra-bencana. Apa sih yang harus dilakukan saat pra-bencana? Yang pertama, menjelaskan potensi bahaya dan risiko banjir. Yang kedua, menjelaskan kapan kita harus melakukan evakuasi dan mengetahui peringatan dini ketika banjir. Yang ketiga, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi baju, makanan, dan minuman, kotak P3K, senter, dan dokumen-dokumen penting. Kemudian saat bencana. Saat bencana, kita harus melakukan evakuasi, segera meninggalkan zona bahaya dan menuju ke tempat yang lebih tinggi, dan kemudian mengikuti instruksi petugas penanggulangan bencana, menggunakan peralatan penyelamatan seperti pelampung, serta membawa barang-barang penting, dan menghindari menginjak kabel listrik, dan jangan berenang di saat banjir, atau jangan berenang di air banjir ya. Pasca bencana. Saat pasca bencana, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian membersihkan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita harus periksa dan perbaiki instalasi listrik. Yang ketiga, memperbaiki infrastruktur yang telah rusak, kemudian memastikan akses ke air bersih dan serta makanan serta obat-obatan. Kemudian memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit denggi dengan cara kita harus membuang air yang tergenang, karena air yang tergenang itu merupakan tempat hidupnya jentik nyamuk. Sehingga kita harus menghindari itu agar terjauhi dari penyakit denggi atau demam berdarah. Menyiapkan kerangka kegiatan simulasi kesiapsiagaan, yaitu ada tipe simulasi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup latihan. Tipe simulasi bencana banjir dapat diselenggarakan dengan beberapa jenis tergantung pada resiko, tujuan, dan tingkat kesiapan yang diinginkan. Beberapa tipe simulasi yang umum digunakan adalah simulasi meja, deskripsi, simulasi berbasis diskusi yang melibatkan berbagai pihak dalam skenario yang dibahas secara rinci. Tujuan utamanya adalah menguji perencanaan dan koordinasi tanpa melibatkan aksi fisik. Contoh, diskusi mengenai peran instansi terkait BPBD, TNI, Polri, dan lainnya dalam menangani bencana banjir dengan situasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian simulasi komputer, deskripsi penggunaan perangkat lunak untuk mensimulasikan dampak bencana banjir di wilayah tertentu berdasarkan data historis dan proyeksi cuaca untuk menguji respon yang lebih teratur. Contoh, penggunaan model banjir berbasis GIS untuk memvisualisasikan penyebaran banjir dan dampaknya.
Simulasi lapangan. Deskripsi. Simulasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan tim penanggulangan bencana, masyarakat, instansi terkait untuk melatih aksi nyata dalam menghadapi bencana banjir. Contoh, latihan evakuasi warga, pengungsian serta penyelamatan dan distribusi bantuan di lokasi yang terendam banjir. Kemudian simulasi gabungan. Deskripsi. Gabungan dari berbagai tipe simulasi yang dilakukan secara serentak, biasanya melibatkan skenario nyata di lapangan dengan menggunakan teknologi serta melibatkan koordinasi antara lembaga dan masyarakat. Contoh, simulasi yang melibatkan koordinasi antara BP, BD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat dalam skenario banjir di suatu daerah. Maksud dan tujuan. Maksud untuk melatih dan menguji kesiapan serta kapasitas sistem penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana banjir. Simulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga serta keterlibatan masyarakat dalam tanggap darurat. Tujuan, meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan kesadaran dan kesiapan tim tanggap darurat serta masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Kemudian, ruang lingkup latihan. Wilayah. Latihan dilakukan di daerah yang rawan bencana banjir, baik itu di daerah aliran sungai, pemukiman padat penduduk, maupun daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat banjir. Peserta instansi pemerintah, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya. Kemudian, tim penanggulangan bencana, tim SAR, relawan PMI, dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat warga yang tinggal di daerah rawan banjir yang melibatkan dalam simulasi evakuasi dan pengungsiannya. Yang kemudian ada media untuk menyebarkan informasi terkait prosedur evakuasi, pengungsian dan bantuan. Identifikasi risiko, menyusun peta risiko banjir di area simulasi dan mengidentifikasi potensi dampaknya. Kemudian, tanggap darurat, prosedur penanggulangan bencana mulai dari peringatan dini hingga evakuasi. Kemudian penanganan korban, pengobatan darurat, penyelamatan korban banjir, serta bantuan psikososial. Koordinasi lintas sektor, pengaturan hubungan antara instansi yang melibatkan dalam penanganan bencana. Kemudian durasi, latihan dapat berlangsung mulai dari beberapa jam atau untuk simulasi meja, hingga beberapa hari untuk simulasi lapangan atau gabungan. Mengidentifikasikan kegiatan simulasi kesiapsiagaan menjadi kegiatan rutin dalam jangka panjang. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran, yaitu tetapkan tujuan spesifik, buat sasaran yang terukur. Tetapkan tujuan spesifik, buat sasaran yang terukur. Yang kedua, buat rencana simulasi, yaitu pilih jenis simulasi, simulasi meja, simulasi lapangan, atau simulasi virtual. Tentukan skenario simulasi, tentukan cakupan simulasi, buat jadwal simulasi. Yang ketiga itu, libatkan seluruh anggota organisasi, yaitu komunikasikan pentingnya simulasi kesiapsiagaan. Libatkan semua anggota organisasi dalam proses simulasi. Latih tim secara berkala agar mereka familiar dengan prosedur dan peran masing-masing. Yang keempat, simulasi dan tingkatkan tim. Simulasi setiap simulasi, tinjau hasil simulasi, identifikasikan area yang perlu meningkatkan dan buat rekomendasi untuk perbaikan. Tingkatkan rencana simulasi berdasarkan hasil evaluasi. Menetapkan jadwal kegiatan latihan kesiapsiagaan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan jadwal latihan kesiapsiagaan. Di antaranya, jenis latihan. Apakah latihan fokus pada evaluasi bencana, penanganan kebakaran, atau simulasi situasi darurat lainnya? Lalu ada frekuensi. Berapa sering latihan harus dilakukan? Minimum bulan untuk latihan ringan dan triwulan untuk latihan simulasi yang lebih kompleks. Lalu ada durasi. Berapa lama setiap sesi latihan? Durasi dapat bervariasi dari 30 menit hingga beberapa jam, tergantung pada kompleksitas latihan. Lalu ada lokasi, di mana latihan akan dilakukan. Pastikan lokasi aman dan sesuai dengan jenis latihan. Lalu selanjutnya itu ada peserta. Siapa yang akan berpartisipasi dalam latihan? Pastikan semua anggota tim tahu jadwal latihan. Dan terakhir itu ada sumber daya. Apakah ada peralatan khusus yang diperlukan untuk latihan? Pastikan peralatan tersedia dan berfungsi dengan baik. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat banjir, termasuk evakuasi dan penggunaan peralatan darurat. Yang kedua, penyediaan peralatan, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, alat penerangan, dan peralatan pertolongan pertama. Yang ketiga, simulasi banjir, melakukan simulasi banjir secara berkala untuk melatih masyarakat dan petugas dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, pelaksanaan, koordinasi dengan pihak berwenang, bekerjasama dengan pemerintahan dan lembaga terkait untuk memastikan adanya rencana evakuasi yang jelas dan terkoordinasi. Yang kedua, pemberian informasi, menyebabkan informasi tentang jalur evakuasi dan tempat penampungan yang aman kepada masyarakat sebelum
dan selama banjir terjadi. Yang ketiga, monitoring dan penanganan. Memastikan adanya tim yang siap untuk melakukan monitoring situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat mengenai pelaksanaan latihan dan situasi banjir yang terjadi. Yang kedua, analisis kinerja. Menganalisis efektivitas latihan dan respon terhadap bencana untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang tiga, penyusunan laporan. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Menyiapkan rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan latihan kesiapsiagaan pada bencana banjir. Ini yang melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada evaluasi latihan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta dan evaluator untuk menilai efektivitas latihan. Yang kedua, penyusunan rencana perbaikan, yaitu dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu sosialisasi rencana, yaitu menyebarluaskan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut kepada semua yang telah melakukan kesiapsiagaan banjir atau pemangku kepentingan terkait. Yang keempat ada pelatihan berkelanjutan, yaitu dengan mengadakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemberian bantuan, yaitu dengan menyediakan dukungan bagi korban bencana termasuk tempat perlindungan dan bantuan logistik.